saya mohon izin untuk menyajikan langsung dari pedoman pada instrumen IPEPA yang ada di BANPT menggunakan PDF. Jadi saya mohon maaf, tapi saya kira ini mungkin juga akan lebih clear karena tidak akan ada lagi yang missing-missing. Ya. Baik, mungkin tadi prosedurnya sudah dijelaskan dengan sangat komprehensif oleh Prof. Chan. Jadi kita masuk tahap 1 itu berdasarkan data PDDikti, kemudian atau mungkin saya naik sedikit ke flowchart. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Chan seperti ini. Jadi awalnya ada pre-monitoring, BANPT akan memeriksa data di PDDikti. Pre-monitoring ini belum pemantauan. Jadi jika statusnya aktif, ada mahasiswa, ada dosen, ini terpenuhi, maka kita mulailah pemantauan tahap 1 berdasarkan data di PDDikti. Jadi BANPT melakukan asesmen terhadap 6 prasyarat monitoring berdasarkan data program studi di PDDikti. Inilah 6 syarat itu. Jadi kita berbicara tentang jumlah mahasiswa, kita akan lihat apakah terjadi penurunan atau tidak, kemudian kecukupan jumlah dosen yang mengampu mata kuliah pada TS, dosen tetap dalam hal ini, kemudian persentase antara dosen tetap dan tidak tetap, lalu rasio jumlah mahasiswa dan dosen, dan jumlah lulusan. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan mengenai mahasiswa asing, tapi saya kira ini tidak menjadi prasyarat yang dipertimbangkan untuk melanjutkan. Jika pada pemantauan ini kemudian lolos, maka BANPT melakukan asesmen meliputi data ini semua, lalu menetapkan perpanjangan akreditasi. Ya. Kalau tidak, maka masuk ke tahap 2. Dari sini maka kita langsung berbicara ke tahap kedua. Mohon maaf ini karena PPT-nya tadinya yang disiapkan untuk APT. Oke, kita masuk ke tahap 2, pemantauan tahap 2. Pada pemantauan tahap 2, sebagaimana yang tadi disampaikan, maka unit pengelola program studi dan program studi menyusun dan menyampaikan 2 macam dokumen dalam 2 format. 1 dalam format PDF, 2 dokumen utama itu adalah laporan kinerja dan laporan evaluasi kinerja. Nah, untuk laporan kinerja, beberapa skor akan di-generate oleh Sabto, maka UPPS dan PS juga mengisi dalam format Excel. Tapi format Excel ini adalah harus isinya sama dengan format PDF terkait dengan laporan kinerja. Nah, mungkin yang awal kita mulai dengan data kinerja dulu. Apa yang harus diisi? Jadi pada intinya sebenarnya Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan di IPEPA ini, butir-butir yang ditanya hampir sama dengan butir-butir yang ditanyakan pada akreditasi program studi 4.0 minus analisis SWOT-nya sebenarnya. Jadi ya 56 butir untuk program sarjana itu kira-kira sama dengan akreditasi program studi 4.0. Nah, untuk data kinerja yang kuantitatif memang kita mulai dari tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ya kurang lebih sama juga dengan yang ada di laporan evaluasi kinerja untuk pengajuan akreditasi. Jadi pertama kita akan melihat kerjasama Tridharma di unit pengelola tentu yang berdampak pada program studi yang terakreditasi. Jika unit pengelolanya punya misalnya 10 atau 15 program studi, tentu kerjasama itu misalnya nih Fakultas Kedokteran. Kebetulan di BANPT tidak ada Fakultas Kedokteran masuk dalam PTKes ya, jadi nggak kita kasih contoh seperti itu. Kemudian kerjasamanya terkait dengan pendidikan dokter, tetapi di bawah unit pengelola tersebut ada program studi misalnya psikologi. Nah, kerjasamanya ini tidak terkait dengan psikologi, maka itu tidak dimasukkan ke sini. Jadi yang dimasukkan ke sini memang adalah kerjasama di tingkat unit pengelola, tetapi yang manfaat dari kerjasama tersebut, resources yang digunakan dari kerjasama tersebut melibatkan resources dari program studi dan terdampak pada program studi yang diakreditasi. Nah, kerjasama itu akan diurai dalam kerjasama pendidikan, kerjasama penelitian, dan kerjasama pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, penting untuk dipahami bahwa kerjasama yang kita tuliskan di sini bukanlah kerjasama yang baru diniatkan. Jadi untuk bukti kerjasamanya di kolom yang terakhir, MOU, MOA itu belum bisa dijadikan bukti sebab
belum menunjukkan bukti implementasi. Maka yang kita tuliskan di sini adalah kerjasama yang sudah terimplementasi, dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama misalnya, surat tugas, laporan kerjasama, laporan MONEF, dan lain-lain, bukti-bukti lain yang dapat menunjukkan implementasi dari program kerjasama tersebut. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi yang diisi di sini lembaga mitranya, kemudian kita centang apakah tingkat internasional, nasional, atau wilayah dan lokal, judul kegiatan kerjasamanya. Jadi judul kegiatan kerjasamanya, saya pernah mendampingi program studi yang dimasukkan di situ judul penelitian. Jadinya kita bingung, apakah ini kerjasama pendidikan? Mereka memasukkan kerjasama pendidikan atau kerjasama penelitian, atau jadi judul itu tidak mencerminkan kegiatan. Nah, judulnya sebaiknya mencerminkan kegiatan, double degree misalnya, joint research misalnya. Jadi bukan judul penelitiannya dimasukkan lalu dimasukkan ke kerjasama pendidikan, karena dilakukan ternyata bersama-sama dengan mahasiswa yang paruh waktu. Jadi itu kurang clear, sehingga judul kegiatan kerjasama mencerminkan rumahnya sebenarnya di mana dan apakah kerjasama ini terkait kerjasama pendidikan, penelitian, atau pengabdian. Tentu untuk program studi akademik, kerjasama pendidikan itu lebih besar bobotnya, sedangkan untuk program studi vokasi, kerjasama pengabdian itu memiliki bobot yang lebih besar. Kemudian apa manfaatnya bagi program studi yang diakreditasi? Tentu manfaat itu juga harus terkait dengan peningkatan kinerja Tridharma, waktu dan durasi kerjasama, serta bukti-bukti implementasi kerjasama. Mungkin muncul pertanyaan, apakah satu lembaga mitra kita bisa menuliskannya 2 kali di kerjasama pendidikan lalu di kerjasama penelitian? Mungkin saja, misalnya kita bekerja sama dengan katakanlah Chulalongkorn University, ada student exchange, kemudian atau double degree, lalu kita juga punya joint research, ya bisa saja University of Chulalongkorn ditulis 2 kali, tetapi kegiatannya berbeda. Begitu kira-kira. Ada pertanyaannya nanti ya, maaf. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini bukti kerjasamanya berupa surat penugasan atau surat perjanjian kerjasama. Jadi laporan-laporan hasil kerjasama dan bukti lain yang relevan. Kemudian kita masuk ke mahasiswa. Saya kebiasaan tanya jawabnya interaktif, jadi lupa. Maaf, saya harus selesaikan dulu karena waktunya terbatas. Lalu mahasiswa, kita tuliskan mahasiswa pada 3 tahun terakhir. Jangan lupa bahwa data ini diambil dari form pemantauan tahap 1 terkait tabel 1 mahasiswa dan lulusan. Jadi data PDDiktinya memang sekali lagi harus benar karena kita mengacu pada data di PDDikti. Jadi jumlah mahasiswa baru gasal genap di TS-2, TS1 dan TS, lalu mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif berarti student body, jumlah mahasiswa baik yang baru masuk maupun tahun sebelumnya yang masih aktif, kemudian jumlah lulusan pada setiap tahun akademik. Kemudian jumlah mahasiswa asing, ini juga diambil dari form pemantauan tahap 1 terkait mahasiswa asing. Mahasiswa asing ini, jadi di sini diisi dengan mahasiswa aktif, jadi student body, seluruh mahasiswa, baik mahasiswa asing maupun bukan mahasiswa asing. Kemudian kita melihat dari sekian, misalnya ada 100 mahasiswa aktif, mungkin ada 10 mahasiswa asingnya. 10 itu mungkin 2 penuh waktu, mungkin 8 paruh waktu. Paruh waktu di sini tidak berarti ditentukan harus berapa semester. Jadi sepanjang mahasiswa tersebut terdaftar di perguruan tinggi, kegiatannya jelas, namanya jelas, jadi bukan datang tak diundang, pulang tak dijemput, tetapi kegiatan tersebut jelas capaian pembelajarannya, apakah dia sit-in, apakah dia riset, apakah dia credit earning, atau apapun, tetapi kegiatan tersebut terdaftar di perguruan tinggi, mungkin mahasiswa tersebut diberi nomor induk mahasiswa sementara, maka itu bisa dicatatkan sebagai mahasiswa asing paruh waktu. Ya, selanjutnya mengenai SDM. Jadi data SDM ini juga diambil dari form pemantauan tahap 1. Nama dosen tetap itu berarti dosen tetap pada perguruan tinggi tersebut. Itulah tadi yang diceritakan oleh Prof. Chan bahwa kita melihatnya dari sisi kecukupan secara akademik untuk penyelenggaraan Tridharma. Jadi kecukupan untuk penyelenggaraan Tridharma. Aksesibilitas kita terhadap sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi untuk penyelenggaraan Tridharma. Berbeda dengan kotak-kotak administrasi terkait dengan home base. Jadi kalau dosen tetap, maka dosen tetap ini adalah seluruh dosen di perguruan tinggi tersebut. Misalnya tadi ada yang dari UNAS, maka seluruh dosen UNAS, katakanlah yang diakreditasi adalah program studi manajemen yang mengajar di program studi manajemen sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi kalau bidang keahliannya misalnya adalah
matematika dan di manajemen juga punya matematika dan dosen tersebut dari Fakultas MIPA, maka dia juga masuk ke dalam dosen tetap. Tapi dia tidak masuk sebagai DTPS karena matematika bukan kompetensi inti manajemen, begitu kira-kira misalnya. Jadi di sini adalah semua dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan mengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi dan dia mengajar mata kuliah sesuai keahliannya. Jadi mata kuliahnya dan keahlian dia relevan. NIDN, NDK saya kira clear, gelar, jabatan akademik, mata kuliah yang diampu apa, bobot kredit SKS-nya, pendidikan terakhirnya apa, magisternya apa, doktornya apa, sehingga jelas bidang keahliannya. Nah, di sini belum tentu semua keahlian ini sesuai dengan kompetensi inti program studi. Tetapi juga kita tidak terbatas untuk membatasi bahwa harus DTPS itu dari program studi yang sama. Seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Chan terkait teknik mesin dan teknik elektro. Atau seperti antara manajemen dengan akuntansi. Kira-kira seperti itu. Jadi dia terkait dengan kompetensi inti program studi. Atau agribisnis. Agribisnis kan mostly bicara tentang manajemen. Jadi kalau ada dosen manajemen mengajar manajemen strategi perusahaan pertanian, ya that is fine. Itu tetap DTPS walaupun program studi agribisnis tersebut lain dengan program studi manajemen. Begitu kira-kira gambarannya. Oke, kemudian dosen pembimbing utama tugas akhir, saya kira clear. Jadi DTPS, di sini kita bukan menulis DT, tetapi DTPS. Jadi yang kita centang terakhir, jadi misalnya DT-nya ini ada 10 orang, kemudian DTPS-nya hanya 6 orang, yang dicentang hanya 6 yang sesuai dengan kompetensi inti PS, maka hanya 6 orang ini yang kita tuliskan di sini, lalu kita tuliskan berapa mahasiswa yang dibimbing pada prodi yang diakreditasi 3 tahun terakhir, rata-ratanya berapa, pada prodi lain di perguruan tinggi rata-ratanya berapa. Nah, rata-rata jumlah bimbingan di semua prodi itu berapa. Jadi, seingat saya, total jumlah bimbingan pada satu waktu itu harusnya maksimum 10 ya. Belum kita bobotkan apakah dia membimbing S1, S2, S3. Kemudian ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS. Jadi ke depan ini kita selalu berbicara DTPS, bukan lagi DT. Nah, DTPS-nya siapa saja, misalnya yang 6 tadi, di bidang pendidikan, berarti pembelajaran dan pembimbingan, bukan mata kuliah saja. Berapa SKS di program studi yang diakreditasi, berapa SKS di prodi lain di dalam perguruan tingginya, dan berapa SKS di prodi lain di luar perguruan tingginya. Lalu berapa penelitian, PKM, dan tugas tambahan. Jumlah SKS-nya, kalau dibagi 2, maka kita akan dapatkan berapa rata-rata ekuivalensi waktu mengajar penuh per semester. Ya. Saya kira tidak ada masalah terkait yang tadi, cukup jelas. Kemudian data dosen tidak tetap, jadi isiannya kurang lebih sama dengan yang di atas tadi. Tetapi poin yang akan kita lihat di sini tentu bahwa apakah worth it kita memang merekrut dosen tidak tetap tersebut. Jadi asesor akan menganalisis hal tersebut. Apakah memang sumber dayanya tidak cukup, tidak ada untuk melaksanakan mata kuliah ini. Yang endingnya secara kuantitatif kita akan lihat persentase antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di dalam SNDikti persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap adalah maksimum 40%. Ya, jadi pernah saya mengakreditasi program studi dan jumlah dosen tidak tetapnya lebih besar daripada dosen tetapnya. Walaupun kami sebagai asesor tidak boleh memberikan hints, tapi kami sudah memberikan semacam gambaran bahwa dosen tidak tetap itu seyogyanya tidak lebih besar daripada dosen tetap, karena dosen tetap itu adalah properti kita, resources kita maksudnya, yang sustainability-nya lebih terjamin dibanding dosen tidak tetap yang sifatnya bisa on-off setiap semester. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan SDM ke depan, kalau kita punya dosen tetap, maka kita bisa menyusun rencana strategis pengembangan dosen, penilaian kinerja yang lebih komprehensif, dan seterusnya, memberlakukan standar-standar yang tentu lebih ketat untuk pengembangan dosen itu, termasuk penelitiannya, kewajiban pengabdiannya, dan lain-lain, termasuk membagi, dia akan menjadi pembagi terhadap rata-rata dana penelitian, rata-rata dana pengabdian. Itulah sebabnya kenapa kita harus memperhitungkan dosen tetap menjadi penting, dan jumlahnya harus lebih besar daripada dosen tidak tetap. Nah, tetapi beberapa perguruan tinggi
ngotot meyakini bahwa kami lebih banyak dosen tidak tetap, itu lebih bagus, dan mereka insist dengan data tersebut. Ya oke, karena mereka insist dan itulah datanya, ya kami tulis walaupun di saran-saran rekomendasi asesor memberikan hints itu. Baik, kemudian melekat pada diri dosen tersebut, jadi ini masih aspek input sebenarnya, adalah kinerja dari dosen. Jadi kalau kita melihat penelitian di sini, ini bukanlah proses penelitian yang menjadi proses Tridharma, tetapi penelitian yang menjadi kualitas yang melekat pada diri dosen sebagai input. Nah, dari penelitian-penelitian DTPS itu, kita lihat pada 3 tahun terakhir, dari mana sumber dana penelitiannya. Jadi ada berapa penelitian, dan dari mana saja sumber pembiayaan dana penelitiannya. Mengapa? Karena semakin dia kompetitif, berarti lari lembaga dalam negeri atau lembaga luar negeri, maka berarti competitiveness-nya semakin tinggi, itu adalah proksi terhadap semakin berkualitasnya pendidikan tersebut. Kalau dia sekedar melakukan penelitian dari mandiri atau dari perguruan tinggi, memang adalah tugas institusi untuk melakukan Tridharma. Jadi itu adalah menggugurkan kewajiban, yang melaksanakan kewajiban, tapi belum menunjukkan competitiveness. Itulah sebabnya kita bagi seperti ini. Mudah-mudahan cukup clear. Jadi di sini kita mengisi misalnya ada 20 penelitian dalam 3 tahun terakhir. Mungkin 10 diantaranya dibiayai perguruan tinggi, mungkin 9 diantaranya pada TS misalnya, atau di sini ada 5 dibiayai dari Simlitapmas ya, dari Dikti, kemudian di sini ada 4, mungkin dari lembaga luar negeri ada 1, total 20, seperti itu kira-kira. Jadi kita akan mengisi seperti itu. Oke, kemudian kita menuliskan judul pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh DTPS dengan sumber pembiayaannya. Ini sama saja dengan dana penelitian, cuma hal ini berlaku untuk PKM. Selanjutnya, kita melihat pada publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang program studi yang dilakukan oleh DTPS. Berapa di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi dalam 3 tahun terakhir, saya kira ini ada kolom-kolomnya, kita tinggal lihat, dan juga artikel yang disitasi. Jadi judul artikel karya ilmiah, siapa nama dosen tetapnya, dan jumlah artikel yang mensitasi. Dalam hal ini kita tidak melihat tahun berapa artikel ilmiah tersebut diterbitkan, tapi yang kita lihat adalah tahun sitasinya. Jadi disitasi dalam 3 tahun terakhir. Jumlah sitasi dalam 3 tahun terakhir. Bukan jumlah penelitian 3 tahun terakhir yang disitasi. Bisa saja dia penelitian dari 3 tahun terakhir, bisa saja itu penelitian dari 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, tetapi kemudian disitasi dalam 3 tahun terakhir. Kemudian luaran penelitian PKM oleh DTPS, bentuknya bisa dalam bentuk haki, kita tinggal jelaskan tahun berapa, keterangannya ini 1-2 diisikan ke bawah oleh berapa jumlah hakinya, lalu hak cipta, desain produk, industri, perlindungan varietas tanaman, bagian pertama dan bagian kedua ini buktinya adalah penetapan dari Kemenkumham atau kementerian lain yang berwenang untuk menetapkan HKI dan paten. Nomor 3 ini adalah teknologi tepat guna, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, tentu bobotnya lebih sedikit dibanding 1 dan 2. Lalu sekarang Ban PT juga mengakui buku atau book chapter yang sudah ber-ISBN. Nah, di sini bisa dituliskan walaupun bobotnya juga lebih rendah, tetapi kita sudah mengakuinya masuk ke dalam perhitungan. Kemudian terkait dengan keuangan sarana prasarana, jadi di sini kita hanya melihat penggunaan dananya saja dulu, berapa untuk biaya operasional pendidikan. Ini dihitamkan supaya ini tidak usah diisi, karena jumlah yang di atas ini, yang dihitamkan ini adalah penjumlahan butir A, B, C, D. Jadi dana operasional pendidikan yang nantinya dibagi dari total jumlah dana, dibagi jumlah mahasiswa, itulah rata-rata dana operasional pendidikan per mahasiswa per tahun. Yang benarnya sebenarnya adalah misalnya berapa total dana di TS-2 dibagi jumlah mahasiswa aktif di TS-2. Nah, seperti itu kira-kira. Berapa jumlah mahasiswa di TS1 dibagi jumlah mahasiswa aktif di TS1. Berapa jumlah mahasiswa aktif di TS dibagi jumlah mahasiswa di TS. Baru kemudian dibagi, dirata-ratakan. Tapi ada juga yang jumlah semua kemudian dibagi. Ada sedikit bias karena memang jumlah mahasiswa aktif pada setiap tahun mungkin saja berbeda.
Oke, nah biaya operasional pendidikan ini terdiri dari biaya dosen, gaji dan honor termasuk. Jadi kalau yang di bawah LL Dikti, yang PTS, kemudian ada beberapa dosen yang PNS, maka gaji PNS-nya juga bisa dimasukkan ke sini. Honor-honor juga dimasukkan ke sini. Kemudian biaya tenaga kependidikan, baik gaji dan honornya, biaya operasional pembelajaran seperti bahan habis pakai dan seterusnya, dan juga biaya overhead, biaya operasional tidak langsung seperti penggunaan listrik, air, internet, pemeliharaan gedung, ngecat-ngecat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan sarana, uang lembur, telepon, konsumsi, transport lokal, pajak, dan seterusnya itu masuk di bagian D. Nah, inilah biaya operasional pendidikan yang kita hitung per mahasiswa per tahun. Ada standarnya ya, 20 juta per tahun per mahasiswa untuk mendapatkan skor 4. Kemudian berapa biaya operasional kemahasiswaan? Kita hitung. Lalu di bawah adalah jumlah biaya penelitian dan biaya PKM. Di sini pembaginya adalah dosen, jadi biaya penelitian per dosen per tahun nanti jatuhnya adalah berapa, itu sesuai dengan matriks penilaian untuk mendapatkan skornya, begitu juga dengan biaya PKM. Lalu biaya-biaya investasi SDM, banyak yang suka bertanya, apa yang dimaksud investasi SDM? Memberikan beasiswa untuk studi lanjut, mengikutkan mereka pada kegiatan ilmiah, membuat workshop untuk peningkatan kapasitas mereka menulis artikel ilmiah, semua itu adalah biaya investasi SDM sebenarnya. Kemudian investasi sarana, umpama membangun gedung, biaya investasi prasarana, memperluas tanah, membeli tanah, dan seterusnya. Itu semua ini kita akan compare dengan rencana strategi. Apakah sebenarnya dari keseluruhan dana ini cukup untuk membiayai operasional, artinya satuan biaya tridharmanya ini, biaya operasional pendidikan per mahasiswa memang mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang baik, rata-rata dana penelitian per dosen ini mendukung suatu penelitian berkualitas atau PKM berkualitas, dan apakah memang ada dana yang digunakan untuk pengembangan. Jadi kita melihat sisinya dari kecukupan dana operasional maupun untuk pengembangan ke depan, yang kalau dalam akreditasi kita agak lebih komplit ya, melihatnya pada program berkelanjutan dan seterusnya. Nah, ini dana di unit pengelola program studi dan ini dana di program studi. Kadang-kadang timbul pertanyaan, kami susah menghitung program studi, kemudian menjadi kecil sekali. Lalu yang terhitung hanya biaya membayar per dosen mengajar, biaya menguji per dosen menguji. Sebenarnya biaya operasional itu bisa dibagi beban pikulnya. Jadi yang dibayarkan oleh UPPS kan mungkin akan dibuatkan dalam perhitungan beban pikul pada masing-masing prodi. Jadi silahkan saya kira WD2 dapat melakukannya dengan baik. Lanjut pada kurikulum. Kemudian di kurikulum ini kita menuliskan pada semester ini secara berurut, misalnya di semester 1, apa kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, semua mata kuliah semester 1, lalu apakah dia termasuk mata kuliah kompetensi atau bukan, kita berikan centang, lalu bobot kreditnya dalam kuliah atau tutorial atau responsi, seminar, praktikum, praktek lapangan, maupun penelitian, perencanaan, pengembangan, pengabdian masyarakat, semua ini jumlah kegiatan pembelajaran ini kalau kita konversikan ke jam, karena beberapa seperti misalnya praktek lapangan itu kan 170 menit per SKS. Jadi di sini adalah konversi ke jamnya. Lalu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini kita beri centang, dia terkait dengan domain apa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia harus mencakup 4 domain. Tapi tidak berarti setiap mata kuliah harus ada 4 domainnya, tidak. Satu kurikulum, satu perangkat kurikulum, satu set kurikulum itu harus mampu memenuhi 4 domain sesuai dengan CP yang ditetapkan. Jadi kemudian mata kuliah ini misalnya Pancasila kita centang sikap, yang mana pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Biasanya yang menjadi penciri dari program studi tersebut, apakah memang konten kurikulumnya sesuai dengan namanya, maka itu akan nampak pada aspek pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan keterampilan umumnya itu lebih pada memberikan pembekalan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan unsur sikap ini sebenarnya basically pada KKNI itu sama mulai dari
jenjang 1 sampai jenjang 9 KKNI. Silahkan ditambahkan kalau ada university attribute atau hal-hal lain yang harus menjadi keunikan dari program studi atau dari lulusan perguruan tinggi tersebut. Nah, dokumen rencana pembelajarannya apa? Misalnya RPS dan siapa yang menyelenggarakan. Apakah itu diselenggarakan program studi atau diselenggarakan perguruan tinggi atau diselenggarakan oleh fakultas karena resource sharing dan seterusnya. Ini hanya untuk memperjelas saja. Kemudian integrasi kegiatan penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. Di sini juga banyak yang sering bertanya bagaimana maksudnya. Jadi kalau kita meneliti biasanya di dalam review proposal kita, ketika mengajukan proposal saja kita baru ditanya apa output dari penelitian ini. Dan umumnya pasti kita harus menuliskan output berupa bahan ajarkah, studi kasuskah, atau apapun yang nantinya bisa dibawa ke dalam pembelajaran. Nah, jadi dari sini ditulis judul penelitiannya, nama dosennya, nah dia masuk di mata kuliah apa, dan bentuk integrasinya apa. Banyak sekali perguruan tinggi swasta mengatakan kami mengintegrasikan, tapi tidak ada bukti integrasinya. Jadi harus ada bukti integrasinya. Misalnya kalau dia bahan ajar atau dia studi kasus, kemudian dia katakan kami ceritakan di kelas, tapi itu tidak nampak di RPS. Jadi di RPS itu sebenarnya kan ada sumber belajar ya. Sumber belajar itu seharusnya sudah mencantumkan hasil penelitian ini. Jadi clear integrasi dari penelitian PKM ke dalam pembelajaran. Tidak sekedar statement pada satu wawancara bahwa kami sudah integrasikan, kami sudah sampaikan di kelas, tetapi tidak ada buktinya. Nah, bukti sahih ini kita perlukan. Oke. Selanjutnya kita melihat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Jadi kalau bahasa yang lain mungkin ada di antaranya ini seperti EDOM ya, evaluasi dosen terhadap mahasiswa. Tapi di sini kita melihat pada keseluruhan proses pendidikan. Instrumen yang kita gunakan basically kami mengambil dari Retter, dari Parasuraman, Berry dan Parasuraman. Reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Kenapa kita gunakan ini? Karena ini instrumen yang paling banyak sudah jamak lah digunakan oleh hub di mana-mana untuk mengukur kualitas pelayanan. Jadi kita lihat dari sisi keandalan, boleh saja bentuknya mirip-mirip, tapi kira-kira menjawab seperti inilah. Jadi dari sisi keandalan, kita lihat kemampuan dosennya, tenaga kependidikannya, dan pengelola dalam memberikan pelayanan, apakah reliable atau tidak. Selalu nilai itu disubmit tepat waktu dan seterusnya. Kemudian daya tanggapnya, responsiveness-nya, kemauan dari dosen dan tendik dan pengelola untuk membantu mahasiswa secara cepat. Assurance, mereka mampu memberikan keyakinan bahwa pelayanan diberikan ini sesuai dengan ketentuan, jadi bukan informasi yang tidak berdasarkan pada sumber yang sahih. Lalu empati, mereka paham terhadap kebutuhan mahasiswa, dan tangible artinya ada sarana prasarana yang cukup, ada form yang jelas, dan macam-macam yang tangible untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa. Ini diisi dengan skala 1 sampai 4, sangat baik, kurang, cukup, baik, sangat baik. Nah, berdasarkan hasil kepuasan ini, kita harus cukup clear melihat rencana tindak lanjut dari unit pengelola program studi maupun program studi. Dari rencana tindak lanjut ini, kita akan kaitkan apakah memang ini sudah ada di dalam strategi dan program kerja yang ada di Renstra. Seharusnya demikian ketika diminta bukti-buktinya bahwa rencana tindak lanjut ini tidak sekedar dituliskan pada laporan kinerja, tetapi memang ada di dalam rencana pengembangan yang real dan memang secara real dilakukan. Terkait penelitian DTPS, di sini nama dosennya kita tuliskan, tema penelitiannya apa yang sesuai dengan roadmap, kemudian nama mahasiswa, judul kegiatannya apa. Jadi ini semacam penelitian payung yang melibatkan mahasiswa dan tahunnya. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat, saya kira sama intinya, hanya bedanya satu penelitian dan pengabdian. Lalu di luaran dan capaian Tridharma, pertama kita tentu melihat luaran pendidikan. Jadi luaran pendidikan ini kalau untuk laporan kinerja kita langsung lihat pada IPK lulusan 3 tahun terakhir, prestasi akademik mahasiswa, kemudian prestasi non-akademik mahasiswa, ini dalam 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir, kemudian efektivitas dan produktivitas pendidikan. Dari tabel ini kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, kita bisa melihat masa studi tepat waktu. Umpamanya nih, yang masuk di TS-6 harus
100 yang keluar di tes min 3 60, berarti yang lulus tepat waktu 60%. Terus yang tinggal di sini masih ada 10, kemudian berarti ada 10% yang tidak berhasil selesai, dan rata-rata masa studi dari semuanya itu berapa. Jadi ada 3 informasi yang kita bisa dapatkan dari sini. Analisis terhadap informasi ini kita sampaikan pada laporan evaluasi kinerja. Ini terkait dengan luaran pendidikan, termasuk daya saing lulusan. Daya saing lulusan ini diambil dari data tracer study. Jadi salah satu kunci adalah memiliki tracer study yang tersentralisasi, terkoordinasi dengan baik, dilaksanakan secara konsisten untuk mendapatkan data yang sahih. Karena jumlah responden minimum harus terpenuhi, kalau tidak maka dia menjadi koefisien yang mempengaruhi skor akhir. Jadi walaupun skor akhirnya sudah bisa dapat 4, karena misalnya jumlah respondennya tidak representatif, bisa 4 itu menjadi 2 atau bahkan 1,8, 1,9 dan seterusnya. Baik, di sini kita lihat berapa jumlah lulusan di TS min 4, kemudian jumlah lulusan yang terlacak. Jadi jumlah lulusan TS min 4 atau jumlah lulusan TS min 2. TS min 2 berarti misalnya 18-19 ya yang lalu. Nah misalnya 100. Dari 100 ini kita melacak 50. Nah 50 ini yang kita distribusikan. 50 ini kan mengisi, berarti kita tahu dari 50 ini berapa orang yang masa tunggunya kurang dari 6 bulan, berapa orang yang masa tunggunya 6 sampai 18 bulan, berapa orang yang masa tunggunya lebih dari 18 bulan. Tetapi hal yang kami seringkali ketahui sebagai asesor di program studi, pada akreditasi program studi, jumlah lulusan terlacak ini mereka cuma sebenarnya melakukan 1 kali tracer study sebelum akreditasi, sehingga tidak per kohort. Itu sebenarnya yang terlacak itu memang respondennya banyak, tapi akumulasi termasuk yang lulus 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan semuanya diakumulasikan, dia hanya melakukan tracer study di 1 tahun dan itu dianggap sebagai jumlah responden. Jadi di sini kita ingin melihat, karena lulusan itu kita nilai kontribusi kita, efektivitas dari CP kita, dan bagaimana mereka competitiveness-nya di pasar kerja, kita lihat dari mereka yang lulus di TS min 2 sampai TS min 4. Lalu kesesuaian kerjanya sama terkait dengan persentase minimum responden dan jumlah sampel. Jadi berapa jumlah lulusan, berapa yang terlacak. Yang terlacak ini tentu yang kita bagi jadi jumlah di atas mestinya logikanya sama dengan jumlah di bawah ya yang terlacak. Hanya berapa yang tingkat kesesuaian bidang kerjanya rendah, sedang, dan tinggi. Yang dianggap tinggi tentu yang sesuai dengan profil lulusan. Yang dianggap sedang mungkin tidak exactly sama dengan profil lulusan, tetapi beberapa bidang kompetensi yang dia dapatkan dari pengalaman belajarnya itu digunakan pada pengalaman kerjanya. Rendah kalau tidak ada keterkaitan sama sekali. Meskipun saya yakin tetap sedikit ada irisan pada sikap ataupun pada pengetahuan umum. Lalu kinerja lulusan. Nah, kinerja lulusan ini kita lihat dari level tempat kerjanya kan. Level tempat kerjanya. Misalnya lulusan yang terlacak. Seharusnya juga sama ya, kalau misalnya 50 yang terlacak, berarti di sini juga tetap 50. Nah, yang terlacak ini mereka tadi sudah bekerja. Bekerjanya di tingkat lokal, itu sama dengan berwirausaha tidak berizin. Misalnya dia buka sate ayam, cuman pakai gerobak tanpa izin usaha, dengan dia bekerja pada CV apa yang sifatnya lokal, itu diisi pada kolom yang sama. Lalu kalau dia bekerja pada tingkat nasional atau dia punya wirausaha, sudah punya PT, itu sama diisi di kolom 5. Dan kalau dia bekerja di multinasional, jadi yang angka 50 tadi kemudian disebar ke dalam kolom 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita bertanya kepada pengguna. Jadi bukan lulusan, tetapi pengguna. Pengguna di sini akan ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah lulusan yang dinilai oleh pengguna kalau di akreditasi seperti biasa. Nah, di sini tingkat kepuasannya, etika berapa persen. Saya kira Bapak Ibu sudah biasa mengisi ini. Yang paling penting bahwa rencana tindak lanjut UPPS ini memang relevan dengan hasil survei, dan rencana tindak lanjut ini dibuktikan dengan rencana strategis UPPS yang berlaku. Berarti memang ada tindak lanjut. Kemudian luaran penelitian dan PKM mahasiswa sama, jadi ini bisa ditulis oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama mahasiswa lain atau bersama dengan dosennya. Dan tidak harus bahwa ini tugas akhirnya, karena kemudian menjadi tidak adil bagi kita sekarang mendorong penelitian multidisiplin. Saya misalnya melakukan penelitian melibatkan 3 mahasiswa dari 3 prodi yang berbeda. Tetapi saya hanya di TPS di 2 prodi ketiganya tidak. Nah, kasihan mahasiswa yang prodi ketiga ini yang
turut meneliti dan turut dalam menulis artikel ilmiah, namanya juga masuk sebagai co-author. Nah, dia tetap harus kita hitung karena dia sudah melalui suatu proses untuk melakukan publikasi. Jadi berapa di jurnal nasional tidak terakreditasi, dan internasional. Oleh karena itu di sini sering timbul debatable yang cukup panjang, apakah mahasiswanya harus first author atau boleh second atau third author. Kalau sepanjang pemahaman saya dia boleh second atau third author, tidak harus first author. Kemudian laporan evaluasi kinerja. Laporan evaluasi, kita cukup dulu mungkin sampai laporan kinerja. Kalau ada pertanyaan nanti kita kebablasan walaupun waktunya sedikit lagi. Silahkan Pak Denny kalau ada pertanyaan. Ini satu bentuk laporan ya, laporan kinerja.